Banyak orang bertanya ini apa tujuannya? Saya kasih tahu teman-teman ya. Tujuan saya membuat acara ini, pertama, itu untuk menjawab apa yang dilontarkan oleh penceramah-penceramah Islam. Apa yang dilontarkan oleh Abdul Somad, yang dilontarkan oleh Adi Hidayat, yang dilontarkan oleh Zakir Naik, yang dilontarkan oleh Juma Yusufi dan banyak sekali ya para penceramah-penceramah Islam tentang kekristenan. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang nanti seorang nabi namanya Muhammad dan Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Nah, itu yang saya jawab. Karena mereka ingin menempel-nempelkan, mereka mencari pembenaran agamanya itu dari Yesus. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya jawab itu. Mustahil Yesus kami itu menubuatkan orang seperti Muhammad. Maksudnya menubuatkan dalam pengertian bahwa dia itu meneruskan ajaran Yesus. Kenapa? Saya sebutkan alasan-alasannya. Yang namanya nabi menurut Bible, ciri-cirinya itu adalah tanda kenabian itu melakukan mujizat atau melakukan tanda ajaib. Salah satunya adalah misalnya dia berkata. Ketika dia berkata, perkataannya itu terjadi. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 tuh. Bagaimana kami tahu bahwa seseorang itu adalah seorang nabi? Kalau dia berkata, maka perkataannya itu harus terjadi. Sementara di dalam ajaran agama Islam, tanda kenabian bukan itu. Tanda kenabian itu tompel. Loh, nggak percaya Anda tanda kenabian berupa tompel? Nanti dibilang saya fitnah terus teman-teman. Aduh, makanya saya bilang. Nah, itulah salah satu fungsi saya ini, channel saya. Meluruskan fitnahan-fitnahan orang Islam terhadap kekristenan. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ya, apa tanda kenabian ya? Saya tunjukkan. Kalau di dalam Kristen kan tanda kenabian seperti yang saya katakan tadi. Kalau di dalam Islam tanda kenabiannya seperti ini. Perhatikan. Nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, izinkan saya untuk melihat punggungmu." Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Nah, ketika Islam mengatakan bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil, tanda kenabian berupa tompel begitu, daging begitu. Saya Kristen yang saya pegang Taurat dan Injil, ya saya jawab. Masa saya mau diam-diam aja? Kalaupun ada orang Kristen yang dia berkata, "Bang, diam aja lah kita." Saya nggak salahkan kalian. Mungkin di dalam perspektif kalian, diam itu adalah sebuah jawaban. Saya hargai itu. Saya tidak salahkan kalau kalian diam. Tapi tolong, saya juga punya perspektif sendiri. Karena apa? Ini internet, bro. Ini zaman internet. Tahu nggak Anda? Saya ingat sebuah perkataan guru saya di zaman saya masih SMA. Dia bilang begini. Tahu nggak kalian kekuatan dari congor orang? The power of congor. Tahu? Gini. Ini the power of congor tuh begini. Kalau nggak usah satu kecamatan ya, satu kampung bilang Anda maling. Ini ngomong saya. Nggak usah satu kecamatan, satu RT saja bilang Anda maling di mata orang Anda itu maling. Nah, ini juga internet. Internet ini teman-teman itu lebih cepat daripada congornya emak. Lebih cepat.
Jadi ketika itu di-upload, re-upload, repost, post dan lain sebagainya, itu banyak orang nonton. Dan setiap orang di tangannya itu terdapat HP. Ini bukan tahun 90. Sekarang tahun 2025. Orang pegang HP. Ke kamar mandi pegang HP, ke WC pegang HP, di mana makan pegang HP. Kan gini-gini. Jadi dibaca, ditonton itu. Makanya saya berpikir ini harus dijawab. Nah, saya jawablah. Itulah ya, itu kenapa saya buat channel ini seperti itu ya. Menjawab fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan orang Islam kepada iman saya. Nah, yang terjadi kalau saya jawab, dibilang saya penistaan agama. Penistaan agama kalau dijawab. Nah, itulah makanya seperti makan buah si malakama. Gitu loh, serba salah. Bukan serba guna ya, serba salah. Dibiarin, kesel, gregetan, dijawab, dibilang penistaan agama. Itu bukan hanya segelintir ustadz, ini sudah lembaga. Ada sebuah lembaga namanya Kemenak, Kementerian Agama RI. Di dalam salah satu tafsir dari Kemenak itu, mereka mengutip-ngutip Injil. Injilnya Kristen itu dikutip-kutip. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa Musa menubuatkan nabi akan datang nabi. Menurut Injil ini Yesus itu tidak disalibkan tetapi diserupakan. Sebenarnya saya tidak tidak mengatakan bahwa itu kan hak mereka, saya tahu. Cuman ya hak saya juga lah, saya jawab kan gitu. Harusnya argumen dilawan dengan argumen. Anda kan membuat argumen, membuat narasi tentang Injil kami, tentang Yesus kami. Maka saya jawab juga dengan narasi. Makasih Bang Aman, makasih. Saya jawab juga dengan argumen-argumen. Tetapi seperti biasa teman-teman, di negeri Konoha, di negeri kita tercinta ini, kalau Islam bahas agama Kristen namanya dakwah. Tapi kalau kita menjawab mereka namanya penistaan agama. Ya, saya mengalami persekusi. Saya mengalami persekusi, saya diancam, awas begini-begini diancam. Akhirnya saya tinggalkan apa yang saya punya, coba. Saya tinggalkan. Makanya saya terus bersuara ini. Ya. Nah, selain daripada menjawab, saya pun juga mengcounter. Saya balik mempertanyakan Islam itu. Saya bukakan literatur dalam Islam itu. Gini loh, Muhammad kamu itu begini, dia itu kena sihir bro. Kalau kamu buka nabi-nabi sebelumnya, nggak ada nabi-nabi itu kena sihir, cuman Muhammad doang. Gitu loh. Saya tunjukkan dalilnya. Nah, banyak muslim kesini tidak mampu menjawab. Mereka kesini marah-marah, ngancam juga. Awas kamu. Loh, kenapa argumen tidak kamu bantah dengan argumen? Lalu banyak muslim-muslim dia stitch video saya ini. Diambil video saya, kemudian ditanggapin sama dia. Terus dikomenin sama netizen kan. Kamu coba hadepin Edis TV, jangan cuman ngomong. Lalu dibalas sama dia bilang begini, saya mau debat dengan Edis TV kalau dia tunjukin identitas. Apa hubungan? Aduh, saya mau debat dengan Edis TV offline. Datang ke Jakarta, ayo kita debat. Bilang aja. Kenapa sih? Kalau offline ini ya, ini ada 25.000 orang nih di TikTok nih. Belum yang di YouTube, belum yang di mana. Bayangin kalau offline ini ngundang 25.000 orang nih. Berapa kerbau yang harus kau beli?
Berapa nasi bungkus yang harus kau sediakan? Berapa banyak rupiah yang terbuang kalau kamu harus membuat diskusi ini offline? Udah online seperti ini saja kan. Orang praktis mau nonton tinggal buka HP dia. Sambil tidur-tiduran dia sambil makan bisa. Nggak terganggu. Bahkan sambil kerja juga dia bisa. Jadi jangan banyak alasan ya itu kepada Dondi itu. Bilang aja kamu takut diskusi sama saya. Mereka teman-teman, saya sudah pernah bilang. Yang datang ke sini itu, muslim-muslim yang datang ke sini itu cuma nekat saja semua, modal nekat semua. Kalau ustadz yang datang ke sini, dia akan mengiyakan saya. Kenapa ustadz-ustadz jarang ada yang mau naik, nggak berani naik? Karena mereka takut akan mengiyakan omongan saya. Ya,